Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya pendengar Umbrus, channel yang baik hati dan tidak sombong. Apa kabar para subscriberku yang baik hati dan tidak sombong seperti saya? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Tentunya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai video ini, alangkah baiknya buat calon subscriber saya silahkan subscribe karena ada kabar baik. Setelah channel ini tembus 100.000 subscriber, saya akan giveaway 20 PCS T-Box e-board full stiker ya teman-teman. Nah, jangan sampai ketinggalan. Syaratnya gampang, teman-teman silahkan komentar setiap uploadan video saya. Siapa yang sering komentar, siapa yang sering hadir, insya Allah akan saya kasih giveaway teman-teman. Semua berhak mendapatkannya, entah itu subscriber baru atau subscriber lama. Jadi ayo tunggu apa lagi, subscribe ya teman-teman ya. Mulai dari sekarang saya akan tentukan siapa yang akan berhak mendapatkan T-Box cantik dari saya. Oke, kita lanjut dengan pembahasan kontennya. Mengenai keluhan para subscriber saya yang ada di WhatsApp, yang ada di Facebook, yang ada di Instagram juga. Banyak sekali akhir-akhir ini banyak sekali keluhan tentang burung yang ngering-ngering ngejar-ngejar lawan dan narik 1-2 kali ya teman-temannya. Sebelum masuk pembahasan, kita lihat dulu saya gantang di kantangannya seperti ini. Oke coy, coba kembali dengan saya pendengar bro, channel yang pakai tidak sombong. Kali ini saya akan gantang Nela Karisma sama Sanchez. Saya bawa Sanchez sama Nela itu. Nah, dan saya bersama joki andalan. Ini joki yang kemarin yang namanya Ari sekarang berangkat di Afghanistan sedang menjalani terapi. Ini gua maskernya tebal. Goblok, aduh anjing. Bener gak sih? Oh bener. Seperti apa nanti aksinya teman-teman? Oke. Buat teman-teman yang penasaran sama Nela dan si Sanchez, saya perlihatkan ya kamera belakangnya. Si Sanchez dan itu si Nela. Nela lagi di Kolombia. Itu untulan, betina untulan, dan ini single factor teman-teman. Ya edisi kondangan aja lah, anggap aja kondangan, barangkali burung gak jalan di atas gandangan. Gua nggak mau janjiin yang manis-manis teman-teman, karena manis itu nanti bisa direbut semut ya. Oke, nunggu dulu. Suasana si tanggal BC ayo. Kau tinggi sih wong ya? Ya kan. Bikin gini. Pop 1 menit. Mantap jiwa. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi pertama tentang burung ngejar-ngejar lawan ya teman-teman ya. Ngejar-ngejar lawan yang ngering-ngering ya, katakanlah nakal ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau burung nakal ngering-ngering itu menurut saya pribadi burung terlalu emosi.
kenapa kok bisa terjadi terlalu emosi Om? Nah, biasanya burung tersebut biasanya ada beberapa faktor yang bisa membuat burung itu ngering, membuat burung itu ngejar-ngejar lawan. Satu, biasanya burung vector itu kalau ngejar-ngejar lawan itu biasanya burung tersebut lawannya burung PAUD. Kadang ada beberapa kasus betina single vector itu kalau melihat burung PAUD itu ya, balibu itu biasanya emosinya langsung memuncak teman-teman. Itu kenapa betina vector itu ya, betina vector dewasa itu kalau melihat PAUD itu emosinya langsung memuncak. Seakan-akan dia ingin membantai, seakan-akan dia ingin ya katakanlah ingin melampiaskan emosi tersebut. Jadi teman-teman ya kalau bisa itu hindari burung PAUD. Itu resikonya seperti itu. Kadang sekarang kelas dewasa pun ada PAUD yang naik di kelas dewasa. Sebelum adanya burung untul, sebelum adanya burung konslet, sebelum ada burung sardot, kita disuguhi burung vector semua. Jadi teman-teman harus pandai-pandai melihat sekitar gantangan ya teman-temannya. Kalau bisa teman-teman janjian dulu sama teman-teman atau tim, ya harus ditempel dengan sama-sama yang vector, sama-sama yang dewasa, sama-sama yang memicu agar burung tersebut tidak terjadi ngejar-ngejar lawan. Dan faktor yang kedua biasanya teman-teman biasanya ada burung jantan yang digantang di situ. Memang sih kalau memang jantan tersebut kalau cocok bisa jadi jumperan malah tambah enak. Tapi kalau memang tidak cocok, dia nanti akan dikejar sama player kita. Seperti itu teman-temannya. Seperti video yang kemarin itu yang saya bahas tentang jumperan jantan itu, memang dia cocok, dia tertarik, dia itu jatuh cinta. Mengapa kalau kita kasih jantan yang dia sukai, dia akan cenderung ngekek-ngekek gitu loh teman-teman, seperti itu. Jadi beberapa faktor yang ngejar-ngejar lawan itu bisa terjadi ketemu PAUD, bisa terjadi ketemu jantan yang tidak dia sukai. Pada intinya burung tersebut emosinya naik pas di gantangan. Seperti itu teman-temannya. Jadi emosi ngejar lawan beda dengan emosi yang mau diimbangi dengan birahi, terjadilah ngekek. Walaupun emosi tersebut serendah mungkin, setinggi mungkin, kalau memang emosinya ngejar lawan, dinaikin birahinya pun nggak bakal bisa ngekek teman-teman. Adanya kepo. Jadi di mana pengertian emosi sama birahi pas itu burung tersebut mapan di gantangan, seperti itu teman-teman. Jadi untuk burung bahan kalau memang baru pertama digantang itu ngering-ngering, itu nakal, itu kepo, ya perlu diperhatikan, lihat dulu lawan sekitarnya. Atau memang setelah kita kondisikan ketemu dengan burung vector juga masih ngejar-ngejar lawan. Solusinya seperti ini teman-teman. Solusi saya ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa merendahkan atau menurunkan emosi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pakai bambu setan. Nah, bagi pemula yang istilahnya tidak paham tentang bambu setan itu apa, sebenarnya itu bambu biasa teman-teman. Panjangnya itu sekitar 12 cm atau 15 cm, yang belakangnya itu dikasih dudukan untuk diruji. Itu cuman istilah saja bambu setan teman-teman ya. Entah siapa yang kasih nama bambu setan saya juga tidak tahu, karena di YouTube atau di dunia perloberdan itu terkenalnya bambu setan. Jadi teman-teman cari bambu yang agak besar, yang kira-kira burung tersebut bisa masuk dan bisa parkir. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar banget, yang sedang-sedang saja. Itu dengan treatment bambu setan tersebut, otomatis burung nanti akan redam. Itu pun ada jangka waktunya.
4 hari saja. Itu kalau saya 4 hari saja teman-teman ya. Itu khusus burung yang benar-benar nakal yang sudah tidak bisa dikondisikan lagi. Entah itu burung bahan, entah itu burung prestasi tiba-tiba nakal. Ya coba pakai bambu setan teman-teman, 4 hari saja. 4 hari, kalau masih nakal lagi 1 minggu. 1 minggu kalau menurut saya pribadi sudah maksimal sekali. Kalau melebihi dari 1 minggu, burung biasanya akan over birahi. Tentunya kalau over birahi otomatis emosi naik lagi. Kenapa saya bilang over birahi otomatis naik, otomatis emosi naik? Kita lihat diri kita sendiri saja. Kalau kita lagi sange, terus tidak ada yang bisa dilampiaskan, lalu melihat lawan jenis yang kita sukai, terus birahi kita tidak terlampiaskan. Setelah tidak dilampiaskan timbulnya apa? Emosi. Kenapa ada beberapa kasus pemerkosaan, ada kasus ya seperti itulah. Itu adanya birahi yang tidak terlampiaskan, nanti timbulnya emosi teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau burung-burung yang nakal, burung-burung yang tidak mau ngunci, burung-burung yang benar-benar sangat susah sekali ngering-ngering, ngekek sambil ngering, itu fix pengalaman saya pribadi, itu emosi yang tidak terkontrol. Itu fix, itu emosi teman-teman. Jadi solusinya kasih bambu setan 4 hari saja. Untuk millet tetap polos, kalau Bettina Vector tetap polos. Saya tidak menganjurkan untuk kenceng, kecuali dalam proses pengkacoran dari bahan, katakanlah bahan ombyokan atau bahan apalah katakanlah, yang benar-benar memang burung perlu digacorkan, itu perlu pakan kenceng. Tapi kalau sudah gacor, udah katakanlah sudah ngekek terus ya teman-temannya, udah sering bunyi di rumah, teman-teman langsung dinetralisir pakai millet polos saja, seperti itu teman-teman. Jadi pertama teman-teman kasih bambu setan 4 hari saja, tetap mandi malam, tetap EF-nya timun. Insya Allah ya, pengalaman saya pribadi paling 1 minggu aja udah burung udah ngunci teman-teman. Nah kalau sudah ngunci, bambu setan itu diambil saja, single lagi aja teman-temannya. Untuk menghindari burung-burung emosinya up lagi teman-teman, jemurnya jangan jam di atas jam 12, jangan jam 1, jam 2, jam 3 itu jangan keseringan jemur. Kalau jemur sebentar sih nggak masalah, tapi kalau melebihi batas atau katakanlah jemur kencang itu biasanya emosi up. Nah lalu bagaimana bang kalau untuk penjemuran burung vector itu? Ya saya sarankan jam 7 sampai jam setengah 8 saja. Di situ sinar matahari itu di jam 7 sampai jam 8 itu memang benar-benar murni memberikan fresh, memikirkan pikiran burung itu tenang. Dia tentunya akan rajin ngekek teman-teman. Walaupun dalam sinar matahari tersebut mengandung bisa menaikkan birahi, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan pakan yang kita masukkan ke lovebird kita teman-teman. Dan kalau sudah dilakukan secara sesuai konten ini, sudah dikasih bambu setan, sudah dikasih apalah ya, treatment keduanya teman-teman harus diuntul bener-bener yang akur teman-teman. Kalau bisa jangan sampai ngawin. Ya katakanlah pakai paut jantan. Kalau saya pribadi pakai paut jantan. Kalau betina teman-teman mau ngeloloh ya kasih pijikan loloh. Itu memang agak susah juga kita cari pijikan loloh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya kalau memang tidak ada, cari jantan dewasa tapi yang gestang, yang biar tidak ngawin. Bang, kalau saya tidak punya lovebird gestang gimana caranya bang? Ya lovebird normal nggak apa-apa. Ada beberapa cara untuk lovebird itu tidak biar ngawin. Ya kalau teman-teman tega, bulu ekornya dicabut semua, burung tersebut tidak akan ngawin. Kalau menurut saya pribadi itu nggak bakal bisa ngawin teman-teman, jantan tersebut. Itu memang agak ekstrim, agak menyiksa, tapi ya itulah pilihan teman-teman. Tujuannya kalau untuk akur itu untuk menurunkan emosi teman-teman, agar emosinya itu turun, biar tidak penasaran lagi, biar tidak kepo lagi teman-teman. Setelah itu juga sama 4 hari atau 1 minggu. Setelah itu buang lagi jantannya, kita singgelin lagi, tetap konsisten mandi malam, EF timun, pilihnya polos seperti itu teman-teman. Dan burung ngering juga kadang ada burung yang masih bahan, masa pelatihan belum benar-benar tahu itu lapangan, benar-benar itu gantangan, teman-teman rawatannya full krodong. Full krodong itu kecuali burung sudah mapan, itu pun untuk harian full krodong
saya tidak pernah menerapkan burung full kerodong kecuali kalau malam. Tuh, malam ya. Kalau malam burung cenderung tidur, tapi kalau untuk harian ya teman-teman ya. Kalau untuk harian teman-teman ya jangan untuk di full kerodong, nanti burung terjadi cabul, terjadi cabut bulu, terjadi katakanlah bisa terjadi ambrol bulunya. Karena sepengalaman saya pribadi kalau untuk burung di full kerodong tiap hari itu memang kurang sehat juga sih. Tidak ada ventilasi udaranya, tidak menyerap udara-udara segar teman-teman. Jadi saya sarankan untuk harian setengah kerodong saja seperti video yang saya tampilkan tadi di pertama. Seperti itu teman-teman, untuk harian seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya untuk burung yang nakal, untuk burung yang ngejar-ngejar lawan, fix itu emosi dan itu harus diturunkan, jangan diimbangi birahi. Karena emosinya itu emosi yang kepo, emosi yang menggebu-gebu, emosi yang memang mau membantai, bukan emosi untuk bunyi. Jadi harus bisa membedakan teman-teman emosi yang mau ngekek sama emosi yang ngejar lawan. Seperti itu teman-temannya. Ada istilah kalau emosi tinggi kita harus naikkan birahi. Memang ngomong itu gampang teman-teman, tapi realita di lapangan itu susah. Seperti apa Om? Contoh emosi mau ngekek. Nah, di sini nih. Seperti ini nih contohnya nih. Burung ngepak-ngepak sayap. Koek 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 koek. Itu yang saya sebut itu emosi mau ngekek. Koek 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 cik 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 cik. Itu emosi mau ngekek teman-teman. Teman-teman harus bisa membedakan emosi yang mau membantai sama emosi mau bunyi, emosi yang lari ke bunyi. Jadi contohnya seperti koek koek koek, cik 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 cik. Nah di situ teman-teman wajib diangkat lagi birahinya. Angkat lagi birahinya Om. Dengan cara apa? Kasih jagung lah 5 butir atau gigitan kangkung 10 gigit atau hari H kasih kenceng lah. Seperti itu kalau burungnya susah birahi. Di situ teman-teman. Setelah terjadi koek koek koek, beda dengan yang ngemban pek 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 pek, itu biasanya PAUD. Walaupun dewasa juga ada yang bisa seperti itu. Karena apa? Emosinya belum mapan. Tapi kalau emosi yang mapan itu keluarnya koek koek kalau burung vector. Wek 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 cik 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 cik. Kalau nggak mau narik, fix itu kurang birahi. Itu berlaku untuk burung yang mapan loh. Tapi kalau untuk burung bahan jangan diapa-apain. Biarkan satu settingan, biarkan satu rawatan, tetap kondangan. Dengan seiring berjalannya waktu teman-teman, burung tersebut nanti akan mapan dan adaptasi sendiri seperti di rumah. Wek 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 cik 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 cer. Masih ngekek teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau tanya sama saya di WA, mau tanya saya lewat Facebook, tolong tanyanya itu keluhannya di gantangan, jangan di rumah. Contohnya seperti ini, Bang, di rumah saya burungnya galak. Bang, di rumah burungnya saya itu gembung. Bang, di rumah saya burungnya ngeriwik. Om, di sini saya itu memberikan treatment itu untuk gantangan teman-teman, bukan untuk di rumah. Contohnya burung vector. Coba aja buktikan, burung vector bener-bener prestasi katakanlah ya. Kacor lah teman-teman lah. Coba dibuka kerodongnya, hariannya digantang di depan teras. 1-2 jam burung kacor, ngekek. Karena apa? Emosinya masih ada. Tapi kalau udah capek, udah bosen, udah lama-lama udah kena angin, kena apa, burung tidur ngeriwik teman-teman. Tuh, makanya kalau ada yang tanya ke WA saya, jangan ditanyakan seperti di rumah, ini burung kok ngeriwik Om, ini kok burung kok gembung Om, ini kok burung kok galak Om. Itu pertanyaan yang sangat konyol teman-teman. Ya saya sadari teman-teman masih pemula. Dengan adanya channel ini teman-teman harus bisa dijadikan pedoman tentang seputar dunia lovebird ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin saya jawab satu persatu tentang pertanyaan-pertanyaan yang konyol seperti itu, kecuali teman-teman tanya sama saya, Om di gantangan saya seperti ini, Om di gantangan saya cuman seperti ini, Om di gantangan. Nah saya bisa jawab karena memang saya ini bukan apa namanya ya, bukan katakanlah bukan peternak. Ya memang saya ternak 1-2, tapi bukan apa namanya ya. Ya katakanlah peternak lah yang memang buat kicauan di rumah, saya bukan, tapi saya pemain lapangan teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman sekedar untuk bunyi di rumah ya udah dirawat aja, kasih air sama millet biasa. Ya seperti itu. Jadi nggak usah bingung-bingung
Simple aja seperti itu teman-teman. Ya saya kenapa bilang seperti ini ya agar kedepannya tidak ada lagi yang bertanya yang konyol-konyol seperti itu. Kecuali di gantangan teman-teman dapat keluhan ini kan seperti itu. Jadi kenapa teman-teman burung itu di gantangan cuma narik 1-2 kali? Di sini saya tanya jam terbangnya udah berapa kali gantangan. Kalau baru masih bisa dihitung hitungan jari, jangan diapa-apain. Terusin aja settingan 1, konsisten, rajin kondangan seperti saya. Tapi kalau udah burung sudah prestasi terus kok tiba seperti itu patut dicurigai. Kurangnya apa? Kurang birahi. Tapi kalau burung udah mapan udah prestasi tiba-tiba burung itu gembung, burung-burung itu gesek-gesekan ketangkringan, paruhnya diselak-selakin di jeruji, dan burung-burung tiba-tiba nyisir bulu, itu burung kurang emosi, burung kurang bergairah, tandanya emosi yang tinggi, birahi yang tinggi tapi emosinya kurang. Ini saya tuntas ya teman-temannya, ini saya bahas seperti itu teman-teman. Jadi untuk para pemula jangan panik, nggak usah bahasa Jawanya itu kemaruk, nggak usah bahasa Jawanya itu tidak lupa bersyukur. Jadi teman-teman kalau sudah satu season juara 1, lantas season keduanya tidak mau jalan, itu burung belum jadi mentalnya teman-teman. Tidak ada yang bisa dirubah, harus tetap satu settingan. Walaupun dikasih apapun, walaupun dikasih doping apapun, yang ada over birahi, bukan malah tambah juara, malah burung rusak. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, burung mapan sendiri, burung sudah menguasai katakanlah itu gantangan daerah teritorialnya, burung akan menguasai lapangan. Apapun sesinya, apapun bentuk latihannya, insya Allah 1, 2, 3 sesi burung akan jalan. Dengan satu catatan, stamina-nya harus dijaga. Dengan cara apa? Kasih madu di airnya. Takarannya gimana Om? 30% madu, airnya 70% atau 50-50, tergantung kesenangannya burung kita. Tuh seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak ada burung yang juara itu bim salah bim, tidak ada burung juara yang dikasih doping, tidak ada burung juara yang instan, tidak ada burung juara yang semudah mengambil telapak tangan. Tetap kondangan itu hukum alam. Karena apa? Perlu adaptasi, fokus ke satu titik, jangan labil. Seperti itu teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Ombrus. Mantap.